Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Mudah-mudahan kita semua sehat selalu, sehat walafiat, dan selalu kita senantiasa kita berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku semuanya, baik, meskipun kita pembelajaran masih dalam keadaan daring, karena kondisi kita masih dalam keadaan level 3 ya, kemarin level 4, alhamdulillah sekarang level 3 sudah menurun dan tetap kita harus mengikuti protokol kesehatan, Ibu, ya mencuci tangan, pakai masker, jaga jarak dan lain sebagainya. Anak-anakku semuanya, tetap kita harus semangat meskipun kita belajar dalam keadaan daring, ya tetap jaga fisik kita, jaga kesehatan kita ya di rumah terutama yang pada intinya kita harus do it, doa, usaha, ikhtiar, dan tawakal. Baik anakku semuanya, sebelum pembelajaran hari ini kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar ditambahkan ilmu kita. Baik, silakan diikuti doanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Dan mudah-mudahan dengan berdoa kita diberikan kelancaran dan serta diberikan ilmu yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku semuanya, baik, Bapak nanti akan mengecek absen ya di Google Form yang sudah Bapak kirim linknya melalui grup WhatsApp. Ya, silakan nanti diisi. Bagi yang tidak bisa buka Google Form, silakan boleh konfirmasi melalui WhatsApp, boleh juga melalui telepon. Nanti yang berhalangan hadir, silakan konfirmasi. Ya, silakan dimanfaatkan media yang kalian kira-kira mempermudah untuk konfirmasi kepada Bapak. Ya, silakan. Baik anak-anakku semuanya, minggu lalu kita sudah belajar tentang rezeki ya. Kita sudah membaca surah Quraisy dan kita sudah menghafalnya, terjemahannya, kita sudah mempelajari isi kandungannya. Sebelumnya Bapak ingin bertanya dulu nih, apakah masih ingat materi yang lalu? Ya, coba anak-anak, apa isi kandungan surah Quraisy? Ya, silahkan nanti kirim jawabannya melalui WhatsApp, boleh dalam bentuk tulisan, boleh dalam bentuk voice, ya silahkan dikirim. Selanjutnya, anak-anakku semuanya, ternyata materi yang minggu lalu kita pelajari surah Quraisy ini ada hubungannya dengan hari ini. Baik anak-anakku semuanya, ya, sebelum Bapak menjelaskan materi hari ini yang ada kaitannya dengan materi yang lalu, sebelumnya coba kalian perhatikan dari gambar tersebut, ya cari satu yang berbeda. Nah, coba cari ya mana gambar mana yang berbeda di antara gambar-gambar ini. Ingin tahu kefokusan kalian sudah level berapa? Ya, silakan nanti cari gambarnya, boleh dipoto, boleh di screenshot, kasih tanda, dilingkari atau checklist terserah, nanti boleh kirim lewat WhatsApp. Ini menentukan kalau kalian hari ini fokus, insya Allah kalian mengikuti pelajaran Bapak akan fokus sampai tuntas. Ya mudah-mudahan kalian semua sudah fokus. Nah, baik anakku semuanya, ini adalah eh, yang akan kita capai, ya kompetensi dasar indikator pembelajaran hari ini. Coba lihat, nah ini gambar ya, amati oleh kalian, perhatikan, ini gambar tentang apa? Ya, gambar tentang apa? Di sini ada seorang bapak-bapak memberikan bantuan ya barang kepada
warga, begitupun ini juga sama. Saya anak yatim, ini memberikan uang di amplop. Ini tentang apa ini maksudnya? Ya, silakan oleh kalian diperhatikan dengan teliti. Ya, ada kaitannya dengan surat Al-Maun. Nah, itu. Nah, hari ini materinya dengan tujuan eh, kalian nanti bisa mengartikan Quran Surah Al-Ma'un. Setelah itu mencari ayat-ayat dalam Al-Ma'un tentang kepedulian sosial. Tujuan selanjutnya menjelaskan isi kandungan Quran Surah Al-Ma'un tentang kepedulian sosial. Ini tujuan pembelajaran hari ini. Ya. Nah, sebagaimana kalian tadi sudah mengamati, memperhatikan ya dengan teliti seksama gambar tadi, ya gambar ini. Nah, setelah itu kalian diskusikan ya sebagaimana kelompok diskusi yang sudah Bapak share di grup WhatsApp. Ya, silakan diskusikan setelah mengamati gambar tersebut. Ya, diskusikan dan ini pertanyaannya kaitannya dengan gambar tersebut dan Quran Surah Al-Ma'un. Satu, yang perlu kalian diskusikan adalah pengertian yatim piatu. Dua, apa yang harus kita lakukan terhadap anak yatim piatu. Yang ketiga, jelaskan isi kandungan Quran Surah Al-Ma'un. Silakan nanti diskusikan ya di rumah bersama-sama dengan mengikuti protokol kesehatan. Baik anak-anakku semuanya, setelah tadi Bapak menyampaikan tugas yang harus didiskusikan oleh kalian, silakan itu boleh searching di Google, boleh cari di buku yang lain, banyak referensi buku untuk mengetahui jawaban itu ya tugas yang tadi. Nah, hari ini silakan kalian fokus ikuti sampai akhir, jangan melakukan aktivitas yang lain. Ya, silakan simak, dengarkan baik-baik. Kita akan membaca Quran Surah Al-Ma'un dan Bapak akan menjelaskan isi kandungan Quran Surah Al-Ma'un dan beserta hadisnya nanti. Ya, hari ini silakan kita baca terlebih dahulu bersama-sama Quran Surah Al-Ma'un. Silakan siapkan Qurannya atau yang sudah hafal silakan dibaca ya, dengan baik. Mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita allazi yukazzibu bid-din. فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. Kita sudah membaca surah Al-Ma'un bersama-sama ya. Nah, sekarang coba perhatikan terjemahan surah Al-Ma'un. Terjemahan ayat pertama adalah Ara'aita allazi yukadzibu bid-din? Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Itulah orang yang menghardik anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Fawailul lil musallin. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang sholat. Alladzina hum an sholatihim sahun. Yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Alladzina hum yura'un. Orang-orang yang berbuat ria. Wa yamna'unal ma'un. Dan enggan menolong dengan barang berguna. Nah, baik selanjutnya, coba perhatikan. Ya, jadi Quran Surah Al-Ma'un ini, ya kita sudah membaca terjemahannya.
Ini akan membahas tentang kepedulian sosial. Ya, sebagaimana ini di layar, perhatikan oleh kalian. Ya, sudah kita ketahui, kepedulian ini berasal dari akar kata peduli, yaitu memperhatikan atau menghiraukan. Menaruh peduli berarti menaruh perhatian atau menghiraukan sesuatu. Kepedulian adalah sikap memperhatikan atau menghiraukan urusan orang lain sesama anggota masyarakat. Kepedulian sosial bukan berarti mencampuri urusan orang lain. Lebih dari itu, untuk membantu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi orang lain dengan tujuan kebaikan. Mengapa manusia perlu memiliki kepedulian sosial? Karena manusia adalah makhluk sosial yang senantiasa menjalin hubungan kerjasama dengan orang lain. Kerjasama tersebut dapat terjalin harmonis manakala masing-masing pihak memiliki kepedulian sosial. Di dalam Islam, sikap semacam ini sangat dianjurkan sebab mempunyai dampak positif. Di antara dampak positif tersebut, antara lain terwujudnya sikap tolong-menolong sehingga menumbuhkan kerukunan dan kebersamaan. Selain itu, untuk menumbuhkan kepekaan dan kepedulian sosial, ada berbagai cara yang harus ditempuh, antara lain yang pertama, menyadari bahwa rezeki berasal dari Allah, maka jika Dia menghendaki dapat diambil sewaktu-waktu. Kedua, menyadari bahwa kepedulian sosial termasuk ibadah yang akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, menjauhkan diri dari sifat rakus atau tamak dan kikir. Konsep-konsep kepedulian sosial ini terdapat pada surah Al-Kautsar dan surah Al-Ma'un. Nah, ini ya. Jadi Quran surah Al-Ma'un tadi tersebut intinya adalah menjelaskan tentang kepedulian sosial. Ya, tentang kepedulian sosial. Nah, bagaimana penjelasan selanjutnya? Ya, kita akan menjelaskan eh, ayat demi ayat. Ya, coba perhatikan. Ayat 1 sampai ayat 3 menjelaskan tentang pendusta agama. Mereka adalah orang-orang yang menghardik atau menyia-nyiakan anak yatim dan enggan memberi makan orang miskin. Ayat keempat sampai 7 menjelaskan perihal orang-orang yang melaksanakan sholat tapi mendapat celaka. Kecelakaan itu disebabkan mereka lalai atau mengabaikan waktu sholatnya. Orang yang melalaikan sholatnya termasuk pendusta agama. Nauzubillah min dzalik. Samping itu juga menjelaskan tentang sifat ria atau orang-orang yang berbuat baik demi memperoleh pujian dan sanjungan dari orang lain, bukan ikhlas karena Allah. Dalam menerangkan tentang ria, Imam Al-Ghazali mengatakan jika seseorang menampilkan amal ibadahnya dengan tujuan untuk diperhatikan orang lain hingga ia mendapatkan tempat di dalam hatinya, dan orang yang bersikap ria termasuk pendusta agama karena ia sama halnya telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ayat ketujuh menjelaskan dan merupakan salah satu ajaran tentang larangan berperilaku bakhil atau fikir dan sikap enggan memberi bantuan kepada orang lain. Perilaku ini termasuk pendustaan terhadap agama. Nah, dari penjelasan di atas dapat disimpulkan isi surah Al-Ma'un menjelaskan tentang sifat manusia yang dipandang sebagai pendusta agama. Di antaranya, yang pertama, orang-orang yang menghardik anak yatim, ya. Yang kedua, enggan memberi bantuan kepada orang lain yang sangat membutuhkan. Yang ketiga, tidak memberi makan fakir miskin. Dan keempat, orang yang lalai dalam sholat dan bersikap ria. Nah, itu ya penjelasan isi kandungan Quran surah Al-Ma'un. Baik, anak-anakku semuanya, kita tadi sudah menjelaskan Quran surah Al-Ma'un beserta isi kandungannya. Sekarang kita akan menjelaskan hadisnya tentang kepedulian sosial. Coba perhatikan, ya hadis di sini ada dua hadis, Bapak akan bacakan dan nanti akan menjelaskan hadis tersebut. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ana wa kafil yatim kahatain fil jannah hakadha." Wa asyara bisabbabati
bisababati wal wusto wa syara bainahuma. Yang artinya Rasulullah SAW, aku dan orang-orang yang memelihara anak yatim di surga seperti beliau menunjukkan jari telunjuk dan jari tengah. Kita merenggangkan antara keduanya. Ya, bayangkan. Ya, Rasulullah beserta orang yang memelihara anak yatim nanti di surga seperti ini. Ya, berarti dekat sekali. Sungguh mulianya orang yang memelihara anak yatim piatu. Ya, mereka membantu anak yatim, memberikan makan, memenuhi kebutuhan pokoknya, memenuhi kebutuhan untuk apa? Pendidikannya dan lain sebagainya. Ini adalah perbuatan yang sangat mulia, ya, dan akan diberikan ganjaran pahala yang sangat luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan hadiahnya nanti di surga serta Rasulullah berdampingan seperti apa? Ini telunjuk dengan jari tengah seperti ini. Ya, mudah-mudahan kita diberikan apa? Ya, milik oleh Allah Subhanahu wa taala, kekayaan, kemampuan, dan juga niat yang kuat untuk menolong atau peduli terhadap anak-anak yatim piatu. Coba perhatikan hadis yang kedua. Ya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairu baitin fil muslimin baitun fihi yatimun yuhsanu ilaihi wa syarru baitin fil muslimin baitun fihi yatimun yusau ilaihi. Yang artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik rumah orang muslim adalah rumah yang di dalamnya ada anak yatim dan diasuh dengan baik. Seburuk-buruk rumah orang Islam adalah rumah yang di dalamnya ada anak yatim yang diperlakukan dengan jahat. Ya, na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang yang memiliki rumah yang besar, kekayaan yang banyak, tetapi kita berbuat jahat kepada anak yatim. Mudah-mudahan kita masuk kelompok yang pertama. Ya, kita memiliki rumah dan kita memelihara anak yatim, ya memberi makan, minum, membantu kebutuhannya, pendidikannya sampai tuntas, dan kita mengasuh dengan baik. Ya, mudah-mudahan itu yang kita inginkan. Ya. Jadi anak yatim ini adalah orang yang harus kita muliakan, meskipun mereka memiliki karakter, perilaku, sikap, akhlak yang ya menurut kita sesuatu yang tidak diinginkan. Tetapi mereka kenapa seperti itu? Ya kita melihat latar belakangnya, karena ditinggalkan oleh kedua orang tuanya. Terus apa? Mungkin mereka terpengaruh dengan lingkungan dan juga mereka tidak diasuh oleh orang tuanya. Ada yang orang tuanya meninggal ketika dia sedang lahir atau usia berapa tahun. Akhirnya mereka jauh dari bimbingan atau asuhan arahan dari orang tua. Pada akhirnya mereka bingung, ya mereka mencari tempat untuk apa? Iya, terutama mereka untuk agar mencari jati dirinya sendiri. Ya, apalagi mereka mencari makan sampai ada yang mencuri. Ya, patut kita bagi orang yang mampu kita harus membantu, menolong mereka. Ya, minimalnya kita apabila kita punya uang, punya makanan di rumah, kita bagi-bagi. Nanti ada tetangga di sebelah kita yang yatim piatu kita berikan. Tapi kalau mereka sudah dewasa, ya, sudah menikah, punya anak, tapi yang sudah menikah ini yatim piatu, ya itu beda lagi karena mereka sudah bisa sudah dewasa, sudah mandiri, ya sudah mencari rezekinya. Ini anak kecil ya, anak kecil mereka apa belum bisa apa ya mandiri mencari rezekinya. Ya ini anak kecil ya, kita harus tolong mereka, apalagi pendidikannya, kita saling membantu. Ya mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kekayaan, ya sebab mereka banyak anak yatim dibantu, pada akhirnya mereka dibantu, ada apa? Ada tujuan yang lain, ya, yang membantu itu. Akhirnya mereka diarahkan kepada hal-hal yang negatif. Dan kita sebagai umat Muslim, ya, membantu niat karena Allah Subhanahu Wa Taala, ingin mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala, yang membantu mereka untuk apa? Beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, jadi ya Quran Surah Al-Ma'un ini
kita sudah membacanya dan kita sudah mengkaji hadisnya, ya. Jadi kepedulian sosial dalam surah Al-Maun diwujudkan dalam bentuk tidak menyia-nyiakan anak yatim dan menyantuni fakir miskin, menganjurkan untuk memberi makan orang miskin dan memberi sesuatu yang dapat berguna bagi orang lain. Dalam surah Al-Maun, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang ciri-ciri orang yang mendustakan agama. Jadi ini adalah kesimpulannya ya, kesimpulan surah Al-Maun dan juga hadis yang kita kaji. Yang pertama adalah ciri-ciri orang yang mendustakan agama adalah menyia-nyiakan anak yatim. Selanjutnya melalaikan sholat, bersikap ria, enggan memberi pertolongan. Ini orang yang mendustakan agama. Ya, jadi tidak hanya menyia-nyiakan anak yatim, ternyata orang yang melalaikan sholat pun termasuk mendustakan agama, apalagi bersikap ria, ya, enggan memberikan pertolongan pada orang lain. Mencintai anak yatim adalah perintah agama yang mengandung pahala besar. Keutamaan orang yang mencintai anak yatim adalah ia akan berada di surga bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kedekatannya diumpamakan jari telunjuk dan jari tengah. Orang siapa menutup aib orang Muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Ini pesan terakhir. Ya, kita sebagai umat Muslim, kita harus menutup aib orang lain. Ya, menutup saudara kita, aib saudara kita, apalagi menutup aib anak yatim. Ya, mereka seperti ini, mereka ditinggal orang tua, mungkin banyak kekurangan aib-aib. Ya, maka kita harus menutup aib tersebut. Ya, menutup aib teman kita, diri kita, keluarga kita, orang tua kita harus menutup. Dan Allah pun suatu saat akan menutup aib kita di dunia dan di akhirat. Apabila kita membuka aib orang lain, maka Allah akan membuka aib kita sendiri. Ya. Itu anak-anakku semuanya, kesimpulan dari Quran Surah Al-Ma'un ini. Jadi gambar tersebut tadi Bapak sudah jelaskan sebagian, ya silakan sisanya kalian cari, diskusikan ya di rumah, diskusikan. Jadi gimana? Sudah paham semuanya? Sudah mengerti sebagaimana Bapak yang sudah jelaskan tadi? Paham ya semuanya? Ada yang bertanya, silakan nanti ada yang mau bertanya, boleh di WhatsApp ya, boleh silakan tanyakan, boleh telepon, silakan ya. Dalam bentuk voice note silakan ingin bertanya tentang materi ini. Ya mudah-mudahan semuanya kalian paham ya, nanti bisa mengamalkan Quran surah Al-Maun ini ya beserta hadis yang tadi. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan ya, mudah-mudahan kita termasuk orang yang di surga nanti bersama Rasulullah sebagaimana terunjuk dengan jari tengah tadi ya. Nah itu anak-anakku semuanya, tadi tugas sudah sampaikan sama Bapak, silahkan berdiskusi. Ya ingat, meskipun nanti kalian berdiskusi, di rumah tetap harus membantu kedua orang tua kalian. Ya, bantu kedua orang tua kalian, jangan lupa sholatnya, ngajinya, ya. Apalagi banyaklah tugas kalian untuk dikerjakan di rumah. Ingat anak-anakku semuanya, kalian tetap harus semangat, ya belajar, mengaji, sholat, manjada, wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, maka dapatlah dia. Meskipun kita dalam kondisi masih pandemi, ya tetap kita harus semangat belajar, jangan mudah putus asa. Ingat, jaga kesehatan atau duit. Ya, duit ini harus kalian duit, laksanakan. Apa singkatannya? Doa, usaha, ikhtiar, dan tawakal. Baik, anakku semuanya. Insya Allah minggu depan kita akan bertemu kembali. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Ya, bisa belajar kembali. Insya Allah nanti minggu depan kita akan membahas tentang surah Kautsar. Ya, nanti ada hubungannya dengan surah Al-Ma'un. Ya, nanti silakan siapkan ya materi untuk minggu depan. Mudah-mudahan kita semua sehat ya, sehat semuanya. Kita tetap harus semangat, menjaga wajada. Terus meskipun kalian tetap masih di rumah pembelajaran, ya tetap kalian harus ada usaha untuk apa? Thalabul ilmi, untuk belajar atau menuntut ilmu. Dan jangan lupa kalian di rumah ya bantu orang tua.
Ya, tetap bantu orang tua, meringankan beban orang tua, jangan sampai kan di rumah itu menambah beban orang tua, tapi harus meringankan. Ya, selama kalian mampu, ya kerjakan. Mungkin bersih-bersih di rumah, menyapu, mencuci dan lain sebagainya. Ingat ya, jangan malas-malas, belajar, ngaji, sholat, ya, jangan bermalas-malas. Silakan kalian bermain, boleh silakan ada waktunya, ada saatnya. Boleh kalian main game, main video, lihat video, YouTube dan sebagainya. Tapi lihat waktunya. Ya, lihat waktunya. Ketika waktunya sholat, sholat. Ketika waktunya ngaji, ngaji. Ketika waktunya belajar, baik, belajar. Ketika waktunya istirahat, istirahat. Kalian harus bisa mandiri memanage waktu selama di rumah. Nah, itu saja ya yang perlu Bapak sampaikan. Nanti silakan yang mau bertanya silakan boleh di WhatsApp ya terus tugasnya dikerjakan ya diskusi di rumah silakan dengan mengikuti protokol kesehatan. Baik kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan dari penyampaian Bapak ya. Mungkin dalam proses pembelajaran ini ada kendala, mohon maaf. Dan mudah-mudahan nanti minggu depan semuanya lancar. Ya, baik Bapak tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.